Bab 401. Seorang anak membawa emas, berjalan di pasar yang ramai. Nak, sepertinya kau juga seorang seniman bela diri yang ahli dalam latihan horizontal. Kalau begitu, cicipi teknik Vajraku, mari kita lihat bagaimana kau menghadapinya dalam konfrontasi langsung. Sebuah suara kekar terdengar. Seketika, sosok emas berubah menjadi banteng liar dan menyerbu langsung ke arah Ningfan. Itu adalah dadu dari Sekte Vajra. Sekte Vajra menghususkan diri dalam mengembangkan teknik eksternal teknik Vajra. Setelah dikuasai, tubuh seseorang menjadi kebal seperti baja, menjadikannya seperti Vajra. Fakta bahwa dadu mendapat julukan Vajra kecil menunjukkan banyak hal tentang penguasaannya dalam teknik Vajra. Kau ingin berhadapan langsung denganku. Pertama, kau harus memenuhi syarat untuk bisa dekat denganku. Ningfan mencibir dan mengangkat tangannya, dia melepaskan kekuatan spiritual. Masih beberapa meter jauhnya, ia menghantam dadu tepat, membuatnya terpental seperti layang-layang putus sebelum ia jatuh dengan keras ke tanah, membentuk kawah yang dalam. Hanya dengan keahlianmu ini, beraninya kau merampok dan membunuh. Ningfan mencibir sambil menghempaskan 4 orang sekaligus dengan mudahnya. Pada saat itu, Master Surgawi Zhang Xiaotianshi, yang bersembunyi di belakang dan belum bertindak, membuka mulutnya, anak ini kuat sekali. Jangan terburu-buru menyerang dengan tidak sabar, semuanya. Ayo kita bergabung untuk membunuhnya, lalu kita bisa membahas pembagian cairan spiritual. Semuanya, bergabunglah. He Feng pun berusaha keras untuk berdiri dan perlahan berjalan kembali. Zhao Altian, Dadu, dan Black Five juga memasang ekspresi cemberut saat mereka perlahan mengelilingi Ningfan. Semuanya, tempelkan kertas jimat ini, dan itu bisa menangkis serangan anak ini untuk kalian. Zhang Xiaotianshi melambaikan tangannya dan melemparkan 4 lembar kertas jimat, yang ditempelkannya ke tubuh He Feng dan yang lainnya. Ketika kertas jimat itu ditempelkan, sebuah cahaya redup dapat terlihat, dan tampak seperti perisai cahaya pelindung yang hampir tak terlihat sedang menyelimuti He Feng dan yang lainnya. Hah! Ningfan sedikit terkejut, bukankah ini mirip dengan amuletnya sendiri? Jimatnya mampu menahan benturan mobil dengan kecepatan 100 meter per detik, kira-kira setara dengan kekuatan 2 atau 3 pukulan dari seorang seniman bela diri tingkat tinggi. Berapa banyak pukulan yang mampu ditahan oleh kertas jimat Zhang Xiaotianshi darinya? Dadu, serang dari depan, Zhao Altian ikuti dari belakang, Old Five di kiri, He Feng di kanan, serang bersama. Zhang Xiaotianshi meneriakkan perintah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dadu mengaktifkan teknik Vajranya, dan otot-ototnya langsung menjadi lebih keras dari baja. Sambil menundukkan kepala dan menghentakkan kaki, ia kembali menyerang Ningfan seperti banteng liar, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah setiap langkahnya. Zhao Altian mengikutinya dari dekat. Jika Ningfan berhadapan langsung dengan Dadu, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Ningfan. Sementara itu, Black Five dan He Feng masing-masing menghunus pedang dan parang, menekan dari sisi kiri dan kanan. Keempat pria itu berkoordinasi satu sama lain, tidak hanya memperkuat serangan mereka tetapi juga tidak membiarkan satu sudut pun terlewat. Nak, salahmu cuma karena kayak anak kecil yang bawa emas di pasar yang ramai. Kalau bukan kamu yang mati, siapa lagi? Zhang Xiaotianshi berteriak pelan sementara tangannya bergerak cepat, melambaikan 2 tumpukan kertas jimat di udara. Wus 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 wus. 2 tumpukan kertas jimat itu langsung terbakar. Lalu dengan lemparan tangannya, Zhang Xiaotianshi melemparkan 2 tumpukan kertas jimat itu ke udara, mengubahnya menjadi puluhan bola api yang bersiul seperti rudal, melesat ke arah Ningfan dari jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, Dadu sudah menerjang Ningfan. Saat itu, teknik Vajranya sedang meledak sepenuhnya, membuatnya tampak seperti seorang Vajra sejati. Karena kau tak mau melihat akal sehat, aku tak punya pilihan selain memulai pembantaian. Ningfan berbicara dengan dingin, melindungi Su Yurong di belakangnya saat dia membalas serangan Dadu dengan pukulan. Bocah bodoh, kalau kau melepaskan kekuatan batinmu, aku mungkin takkan bisa melukaimu, tapi kalau kau berani beradu langsung denganku, tak ada yang perlu repot-repot. Hanya aku yang bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Dadu mencibir, tubuhnya berubah menjadi kuning kemasan. Detik berikutnya, tinju Ningfan mendarat di tubuh Dadu, menghantam perisai cahaya tak kasat mata, yang merupakan amulet yang ditempelkan Zhang Xiaotianshi pada Dadu. Menyembur. Perisai cahaya itu meledak seperti selaput tipis di bawah tinju Ningfan. Gedebuk. Segera setelah itu, tinju Ningfan menghantam Dadu. Di tengah ekspresi Dadu yang ketakutan, pukulan itu menembus tepat ke tubuh Dadu yang seperti Vajra. Dia, bagaimana, ini mungkin? Dadu menatap ngeri ke arah lubang seukuran mangkuk di dadanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya.
Dia tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk meninju tubuhnya, yang masih dalam tahap penyelesaian kecil dari teknik Vajra, dalam satu pukulan. Berdebar. Dadu terjatuh ke belakang. Dadu, Vajra kecil, dari Sekte Vajra meninggal dengan mata terbelalak. Jangan menahan diri. 3 yang tersisa juga telah mencapai Ning Fan pada titik ini, yakni Kongtong Divine Fist milik Zhao Altian, Five Ring Grid Saber milik Black Fifth, dan pedang patah milik He Feng, semuanya menyerang Ning Fan hampir secara bersamaan. Dan 2 bola api milik Zhang Xiaotianxi menderu turun dari langit, mengarah langsung ke kepala Ning Fan. Ning Fan mencibir, mengulurkan satu tangan ke kiri dan satu lagi ke kanan, meraih pedang besar 5 cincin milik Black Fifth dan pedang patah milik He Feng. Kemudian, ia mengangkat satu kaki dan menendang keras tinju Zhao Altian. Bang! Zhao Altian terkena tendangan itu. Kekuatan spiritual di kaki Ning Fan menghancurkan tinju kekuatan batin Zhao Altian seperti batang kayu yang menghancurkan tahu, langsung mengenai dadanya. Ledakan. Kekuatan fisik Zhao Altian jauh lebih rendah daripada Dadu. Di bawah tendangan Ning Fan yang tak henti-hentinya, tubuhnya meledak di tempat. Zhao Altian dari Sekte Kongtong hancur berkeping-keping, dan mengalami kematian yang mengerikan. Bab 402. Membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Dentang. Dentang. Pada saat yang sama, 2 suara renyah terdengar, menandakan bahwa Ning Fan telah dengan paksa mematahkan pedang besar 5 cincin dan pedang cepat He Feng dengan tangannya sekali lagi. Bok, bok. Ning Fan membuang pedang patah dan pedangnya, seraya memukulkan telapak tangan ke kiri dan kanan. Kekuatan spiritual murni mengalir deras tak terhentikan, meninggalkan 2 jejak telapak tangan transparan tepat di dada Black Fifth dan He Feng. Darah seketika mengucur deras dari tubuh kedua lelaki itu. Mereka masih menunjukkan ekspresi ketakutan yang amat sangat di wajah mereka, dan sementara mereka masih melayang di udara, mereka sudah mati sepenuhnya. Bok, bok. Tubuh Black Fifth dan He Feng jatuh dengan keras ke tanah, tidak bergerak. Boom, 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 boom. Pada saat itu, puluhan bola api yang dilemparkan Zhang Xiaotianxi juga mengenai kepala Ning Fan, meledak terus-menerus saat terkena benturan. Namun, bagaimana mungkin bola api seperti itu dapat melukai Ning Fan? Setelah semburan api dan asap, Ning Fan tetap aman dan sehat, sementara He Feng dan keempat anak buahnya sudah tak bernyawa di tanah. Satu-satunya yang tersisa, Zhang Xiaotianxi, menyaksikan semua ini dengan tatapan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Jimat pelindungku, mereka ditempelkan di tubuh mereka untuk menangkal cedera, kenapa tidak berhasil? Serangan mereka, bagaimana mungkin kamu tidak takut sama sekali? Jimat apiku, bagaimana mungkin kau tidak terluka sedikitpun? Kamu, siapakah kamu sebenarnya? Mengapa kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Wajah Zhang Xiaotianxi menjadi pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena ketakutan. Pertanyaan-pertanyaan ini, pikirkanlah perlahan-lahan, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Ning Fan mencibir sambil melangkah maju. Ia masih berjarak puluhan meter dari Zhang Xiaotianxi saat berbicara, tetapi saat kata-katanya selesai, ia sudah muncul setengah meter di depan Zhang Xiaotianxi. Ah! Zhang Xiaotianxi langsung merasa bulu kuduknya berdiri dan melompat ketakutan, berteriak terus-menerus, jangan bunuh aku, ini hanya salah paham. Aku ditipu oleh bocah He Feng itu. Tuan Ning, kau tidak boleh membunuhku. Aku salah, tolong ampuni nyawaku. Berdebar. Dia berlutut sambil berbicara. Bahkan orang bodoh pun kini menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Ning Fan dan telah memprovokasi orang yang tidak seharusnya mereka provokasi. Jika dia tidak memohon belas kasihan sekarang, dia pasti akan berakhir seperti He Feng dan yang lainnya, dibunuh di tempat oleh Ning Fan. Maaf, tapi kaulah yang ingin membunuhku terlebih dahulu. Aku tidak mungkin membiarkanmu. Ning Fan perlahan mengangkat tangannya saat kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Ning, tahukah kau siapa aku? Aku dari jalur Master Surgawi. Jalur Master Surgawi memiliki kedudukan yang luar biasa di dunia bela diri. Jika kau berani membunuhku, jalur Master Surgawi tidak akan membiarkanmu lolos. Zhang Xiaotianxi berkata dengan garang namun penuh ketakutan. Kau mulai dengan membunuh dan merampok, lalu berlutut dan memohon belas kasihan, dan akhirnya menggunakan ancaman. Pernahkah kau berpikir, seandainya aku lebih lemah darimu, dan aku memohon belas kasihanmu, apakah kau akan mengampuni aku? Ekspresi Ning Fan dingin. Bukan karena dia haus darah, tetapi karena dia harus membunuh agar tidak dibunuh. Bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi dunia ini pada dasarnya adalah tentang siapa yang terkuat yang akan bertahan hidup. Sialan. Sekte jalur Master Surgawiku akan datang menyelamatkanku kapan saja. Melihat bahwa permohonan itu tidak ada gunanya,
Zhang Xiaotianxi merogoh dadanya dan mengeluarkan kertas jimat lalu melemparkannya ke udara. Desir. Seberkas cahaya api melesat lurus ke langit, lalu meledak tinggi di udara. Ledakan. Pada saat yang sama, telapak tangan Ning Fan menghantam ke bawah. Kepala Zhang Xiaotianxi pecah seperti melon yang terlalu matang. Dengan itu, kelima orang, termasuk He Feng, yang ingin membunuh dan mencuri harta karun itu, semuanya mati hanya dalam beberapa menit. Ning Fan melirik tubuh He Feng dan yang lainnya. Mereka ingin membunuh dan merampok, mencoba merebut cairan spiritual, tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan nyawa. Tidak ada simpati untuk mereka. Akan tetapi, melalui peristiwa ini, Ning Fan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip survival of the fittest di kalangan seniman bela diri. Jika dia tidak cukup kuat, dialah yang akan mati hari ini. Bukan hanya nyawanya yang akan direnggut, tetapi juga membahayakan Su Yurong dan cairan spiritual. Jadi, pada akhirnya, semuanya tentang kekuatan. Alasan dia masih bisa berdiri di sini hidup-hidup, alasan dia masih bisa melindungi Su Yurong, itu semua karena kekuatannya sendiri. Dan dia perlu terus meningkatkan kekuatannya. Dia perlu menjadi lebih kuat lagi agar bisa menghadapi mereka yang menyimpan niat jahat, satu persatu, mereka akan mati. Ning Fan mengumpulkan cairan spiritual yang dijatuhkan oleh para pria yang gugur. Orang-orang ini ingin mencuri cairan spiritual milik Ning Fan, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan kehilangan cairan spiritual yang baru mereka peroleh, dan membayarnya dengan nyawa mereka, sungguh ironi yang luar biasa. Kamu. Tepat pada saat itu, tak jauh di belakang, di tepi hutan, terdengar seruan seorang wanita. Ning Fan berbalik dan melihat Nona Hua, menatap dengan wajah terkejut ke arah segala yang ada di hadapannya. Ternyata, Nona Hua diam-diam telah mendengar rencana jahat He Feng dan yang lainnya terhadap Ning Fan beberapa saat yang lalu. Dia bermaksud menggunakan informasi ini untuk menimbulkan perselisihan antara Ning Fan dan Su Yurong. Namun, Ning Fan mengabaikannya sepenuhnya. Sekarang, saat dia mengikutinya, tujuannya adalah untuk mengungkapkan identitasnya dan menyelamatkan nyawa Ning Fan setelah He Feng dan yang lainnya mengalahkannya, sehingga berutang budi pada penyelamat nyawa. Tanpa ia sadari, saat ia tiba, He Feng dan kelima temannya sudah tewas tanpa diragukan lagi. Kau, membunuh mereka. Bagaimana kau melakukannya? Siapa yang membantumu membunuh mereka? Tanya Nona Hua tak percaya. Bab 403. Memperbaiki ramuan elemen sejati lagi. Jika tidak ada seorang pun yang menolongku, tidak bisakah aku membunuh mereka? Ning Fan mencibir. He Feng berasal dari Villa Pedang Ilahi, yang dikenal sebagai pedang kilat He Feng. Ilmu pedangnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi muda dalam berbagai sekte bela diri. Yang lainnya berasal dari Sekte Kontong, Sekte Vajra, Gerbang Pedang Tempa, Jalan Guru Surgawi. Baik Zhao Altian maupun Black Old Five, si pengguna pedang, bukanlah orang yang mudah ditipu. Terutama Vajra kecil, Dadu, yang keterampilan luarnya tak tertandingi, tidak pernah bertemu dengan orang yang setara di antara teman-temannya. Zhang Xiaotianxi dari jalur Master Surgawi bahkan lebih hebat lagi dalam membuat jimat, mampu memenggal kepala seseorang dari jarak 100 meter. Dengan kelima orang ini bekerja sama, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan mereka? Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Nona Hua menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu akhirnya berkata, Ning Fan, apakah ada orang dari sektemu yang mengambil tindakan? Kamu sebenarnya dari sekte yang mana? Sudah kubilang, aku tidak punya sekte, Nona Hua. Apa kau terkejut aku tidak dibunuh oleh mereka? Kalau begitu, aku turut prihatin. Ning Fan berkata kepada Nona Hua dengan dingin, tidak memiliki rasa sayang sedikit pun padanya. Ning Fan, jangan sombong. Hanya karena kau membunuh He Feng dan 4 orang lainnya, para tetua dari 5 sekte mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Aku tidak takut memberitahumu, jika para tetua dari 5 sekte mereka menemukanmu, kau pasti mati. Satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup adalah meninggalkan pacarmu dan kemudian berlutut di hadapanku, memohon bantuanku. Nona Hua berkata dengan angkuh, sambil mengangkat dagunya setelah terkejut sesaat. Jalan keluar tak pernah diminta. Jalan keluar, diperjuangkan, cibir Ning Fan. Aku ingin tahu apakah kau masih bisa bersikap sombong saat dikepung dan diserang oleh para ahli dari 5 sekte ini. Nona Hua mendengus dan berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Perkataan Nona Hua membuat Su Yurong khawatir, tetapi kemudian dia berpikir, Ning Fan tidak pernah mengecewakannya sebelumnya, jadi mengapa tidak terus percaya padanya. Bagaimanapun, dialah pria yang dipilihnya pada pandangan pertama, dan jika dia mempercayainya, dia harus mempercayainya sepenuhnya. Selanjutnya,
Ning Fan tidak langsung kembali ke villa tetapi malah mengeluarkan kuali kecil dari cincin luar angkasanya dan mulai memurnikan ramuan dengan beberapa obat kuno yang diperolehnya sebelumnya. Mata Su Yurong terbelalak tak percaya saat Ning Fan secara ajaib mengeluarkan sebuah kuali dari udara, tetapi kemudian dia teringat akan keterampilan yang pernah ditunjukkan Ning Fan di masa lalu, pengobatan, ilmu yin dan yang, ilmu bela diri, merapal jimat, semua itu sudah cukup ajaib, dan kemampuan untuk memunculkan objek dari ketiadaan pun tampak dapat diterima. Ning Fan, berapa banyak lagi keahlian yang kau sembunyikan dariku? Tanya Su Yurong sambil tersenyum, namun nadanya penuh kebanggaan. Nona Su, selama aku di sisimu, tidak peduli seberapa hebat kemampuanku, aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu, jawab Ning Fan. Tidak butuh waktu lama bagi Ning Fan untuk memurnikan lebih dari selusin ramuan elemen sejati. Itu adalah ramuan yang sama yang dibuatnya terakhir kali di CCT, berwarna merah dan putih, ukurannya hampir tidak lebih besar dari kacang kedelai. Para pembudidaya yang mengonsumsinya akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kultivasi, orang awam akan mendapatkan perpanjangan umur 3 bulan hanya dengan 1 pil. Nah, Nona Su, cobalah satu dulu. Ning Fan memberikan Su Yurong ramuan elemen sejati, memberikannya kepadanya, lalu memasukkan kekuatan spiritual untuk membantunya menyerap efek obat. Dia sangat ingin segera memurnikan ramuan elemen sejati setelah mendapatkan ramuan obat tersebut karena dia ingin Su Yurong mencobanya dan melihat apakah ramuan itu dapat menyembuhkan luka-lukanya. Sayangnya, setelah membantu Su Yurong menyerap obat tersebut, Ning Fan tak berdaya mendapati bahwa khasiat True Elemental Elixir sama sekali tidak mampu menyembuhkan luka-lukanya. Lagi pula, meskipun ramuan elemen sejati memiliki efek memperpanjang hidup, organ-organ internal Su Yurong sudah mati secara fisik. Baru saja Zhang Xiaotianxi bilang akan menyalakan kembang api untuk meminta bantuan dari sektenya, sepertinya itu cuma gertakan. Ayo kita kembali ke rumah dan lanjutkan mencari bahan obat. Tanpa menunjukkan kekecewaannya, Ning Fan membawa Su Yurong kembali ke istana. Saat mereka memasuki gerbang utama, para penjaga tidak berani menghalangi mereka sedikit pun lagi. Ketika mereka tiba di tempat pertukaran bahan obat sekali lagi, Ning Fan hanya mencari tempat dan mendirikan kios kecil seperti orang lain. Karena sebagian besar orang di sini berkeliaran mencari sesuatu, tidaklah praktis bagi Ning Fan untuk bertanya pada masing-masing orang satu persatu. Oleh karena itu, mendirikan kios tampaknya merupakan kesempatan yang lebih baik untuk menunggu kesempatannya. Mencari jamur sumsum giok, teratai salju api es, buah roh laut. Bersedia menukarkannya dengan cairan spiritual atau ramuan elemen sejati. Ning Fan menuliskan kebutuhannya di selembar kain compang camping, menaruhnya di tanah, lalu meletakkan sebotol kecil cairan spiritual dan ramuan elemen sejati di atasnya, maka kiosnya pun didirikan. Bukankah anak itu baru saja ditegur oleh He Feng dan kelompoknya? Sepertinya He Feng dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu yang jahat, bagaimana anak ini bisa lolos kembali ke sini? Mungkin anak itu memukul kepala He Feng dan yang lainnya 100 kali dengan keras lalu berhasil kabur dengan selamat. Tapi bagaimanapun juga, kudengar cairan spiritual itu barang bagus, aku akan pergi melihat apakah aku bisa menukarnya juga. Cairan spiritual milik Ning Fan telah memperoleh ketenaran sebelumnya, dan begitu ia mendirikan kiosnya, banyak orang segera berkumpul di sekitarnya. Nak, cairan spiritualmu ini memang barang bagus, tapi apa sebenarnya eliksir elemen sejati ini? Tanya seorang pria berjanggut tebal yang mengesankan. Kalian bisa mencobanya sendiri. Ning Fan tidak menjelaskan, hanya menghancurkan True Elemental Elixir menjadi bubuk dan menaburkannya di kain. Bab 404 Nona Hua menjadi marah karena malu. Tamu berjanggut itu dengan hati-hati mencelupkan sedikit bubuk itu dengan ujung jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu bubuk True Elemental Elixir memasuki mulutnya, dia langsung mengerang dan secara naluriah menutup matanya. Tiba-tiba butiran-butiran keringat sebesar kacang kedelai bermunculan di dahinya. Wajahnya juga langsung memerah dalam sekejap, dan panas tampak terus naik dari kepalanya. Mungkinkah itu racun? Nak, apakah ini pil racun? Kerumunan di sekitarnya dipenuhi ketidakpastian, merasa beruntung mereka bukan orang pertama yang mencicipinya. Apakah itu racun atau bukan, kamu bisa menanyakannya nanti, kata Ning Fan acuh tak acuh. Ketika orang banyak melihat kembali pada tamu berjanggut itu, butuh waktu 5 menit penuh sebelum ia perlahan membuka matanya, dipenuhi kegembiraan. Dia hanya menyentuh sedikit bubuk ramuan elemen sejati, tetapi setelah menelan dan memurnikan kekuatan obatnya, dia merasakan kultivasinya meningkat secara signifikan. Dia dengan rakus menatap ramuan elemen sejati yang telah hancur menjadi bubuk di atas kain compang camping itu. Jika dia bisa memakan satu utuh, dia yakin dia bisa menembus jurang dan naik ke alam yang lebih tinggi. Anak muda, bagaimana kau ingin menukar eliksir elemental sejati ini? Aku akan mengambil semuanya. Semuanya, kata tamu berjanggut itu bersemangat, takut ada yang mendahuluinya.
Hanya jamur sumsum giok, teratai salju api es, dan buah roh laut yang dapat diterima untuk ditukar, ujar Ning Fan. Jamur sumsum giok, teratai salju api es, buah roh laut. Aku bahkan belum pernah mendengar ketiga herbal ini. Anak muda, apa kau bercanda? Tamu berjanggut itu mengerutkan kening. Jangan bercanda, kalau kau ingin menukar cairan spiritual dan eliksir elemen sejati milikku, kau butuh ketiga herba itu. Berapapun yang kau punya, aku akan menukarnya, kata Ning Fan dengan tenang. Baiklah, aku akan mencari ketiga ramuan ini sekarang, dan aku akan datang untuk menukarnya denganmu setelah aku menemukannya. Tamu berjanggut itu mengangguk dan segera pergi. Melihat hal ini, para penonton memberanikan diri, masing-masing dengan hati-hati menyentuh sedikit bubuk True Elemental Elixir dan menaruhnya di mulut mereka untuk dicoba. Sial. Khasiat obat ini terlalu kuat. Kerumunan orang berseru dengan takjub setelah menelan sedikit bubuk True Elemental Elixir, dan banyak yang langsung duduk bersila di tanah untuk memurnikan kekuatan obat tersebut. Tak lama kemudian, setelah mencerna khasiat obatnya, tatapan orang banyak kembali terfokus pada Ning Fan dengan intensitas yang lebih besar. Adik, apakah benar-benar harus 3 bahan obat aneh itu untuk eliksir elemental sejati? Bisakah aku menggunakan bahan lain dan menukarnya dengan harga 2 kali lipat? Untuk apa kamu butuh ketiga bahan itu? Katakan saja langsung, mungkin aku bisa membantumu mencapai tujuanmu tanpa ketiganya. Saudaraku, aku hanya ingin cairan spiritual. Bisakah aku menggunakan bahan obat lain untuk ditukar? Bukankah saudaraku baru saja menukarnya dengan yang lain? Kerumunan orang berbicara satu demi satu. Namun Ning Fan hanya menggelengkan kepalanya pelan, saat ini aku hanya menginginkan jamur sumsum giok, teratai salju api es, dan buah roh laut. Meskipun Ning Fan juga membutuhkan obat-obatan lama lainnya, jika dia tidak memiliki ketiganya, dia tidak akan bisa menghidupkan kembali Suyurong, jadi apa gunanya memiliki lebih banyak obat-obatan lama lainnya. Pertemuan pertukaran obat-obatan adalah kesempatan terbaiknya untuk menemukan ketiga tanaman herbal ini, dan dia akan melupakan obat-obatan lamanya hanya demi ketiga tanaman herbal ini. Melihat Ning Fan tak kunjung menyerah, para penonton sangat kecewa, tetapi tak mau menyerah begitu saja, mereka terus bertahan di sekitar kios Ning Fan. Pada saat ini, Nona Hua yang muncul sebelumnya datang ke hadapan Ning Fan lagi, masih mengenakan gaun kuning, namun kali ini wajahnya ditutupi oleh lapisan kain tipis. Ning Fan, aku beri kau kesempatan lagi sekarang. Minta maaf padaku, tinggalkan wanita itu di sisimu, dan ikutlah denganku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kau benar-benar tamat, kata Nona Hua mendesak. Maaf, silakan minggir. Anda menghalangi saya berdagang tanaman herbal, jawab Ning Fan dingin. Marah dan malu, Nona Hua berkata, baiklah, anjing yang menggigit Ludong Bin tidak mengenal hati yang baik, ini adalah keinginanmu sendiri untuk mati. Setelah berbicara, dia mundur ke sisi kerumunan untuk mengamati dengan mata dingin. Ning Bajingan, apakah kau yang membunuh muridku Dadu? Beberapa saat kemudian, teriakan keras terdengar dari luar kerumunan. Bersamaan dengan teriakan itu, seorang lelaki botak berpakaian kasaya, memegang tongkat Vajra, melangkah mendekat. Seluruh kulitnya berkilau dengan rona keemasan, membuatnya tampak seperti pria perunggu atau emas. Wajahnya yang garang dan menakutkan secara naluriah membuat orang lain merasa takut. Itu pertapa Vajra Huo Erba dari Sekte Vajra. Seseorang mengenali pendatang baru itu, dan gelombang seruan bergema di antara kerumunan, yang dengan cepat bubar untuk memberi jalan. Kau gurunya Dadu. Ya, aku membunuh Dadu, tapi dia mencoba membunuhku lebih dulu, dan aku hanya membela diri, ujar Ning Fan acuh tak acuh. Bocah sombong. Aku akan membunuhmu. Huo Erba meraung marah, mengayunkan tongkat Vajra panjangnya, bersiap menghantamkannya ke kepala Ning Fan. Teriakan keras lainnya terdengar pada saat ini. Segera setelah itu, seorang pria tua berambut putih berjalan dari luar kerumunan dan berdiri di antara Huo Erba dan Ning Fan. Kau Ning Fan, kan? Aku Lu Chenzi, tetua Sekte Kongtong. Apakah kau yang membunuh murid Sekte Kongtongku, Zhao Altian? Tanya lelaki tua itu datar pada Ning Fan. Benar, karena kamu tahu tentang kematian Zhao Altian, kamu pasti juga tahu alasannya, Ning Fan mengangguk. Lu Chenzi mencibir, Ning Fan, aku tak akan bicara omong kosong denganmu. Serahkan cairan spiritual dan eliksir elemental sejati padamu, dan aku bisa meyakinkanmu bahwa Huo Erba tak akan menyakitimu. Aku jamin kau akan keluar dari sini hidup-hidup. Bab 405. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Lu Chenzi, kau mau memonopoli cairan spiritual dan eliksir elemental sejati untuk dirimu sendiri, teriak Huo Erba, matanya sebesar lonceng tembaga. Bukan begitu cara kerjanya. Murid kesayanganku, Dadu, mati untuk ini.
Bagaimana aku bisa menghadapi muridku yang sudah mati jika aku tidak mendapatkan cairan spiritual dan eliksir elemental sejati dari bocah ini? Meskipun dia mengklaim itu semua tentang ikatan antara seorang guru dan muridnya, apakah ada orang yang benar-benar tidak dapat melihat bahwa itu adalah untuk cairan spiritual dan ramuan elemen sejati? Lu Chenzi, Huo Erba, anak ini juga membunuh muridku. Aku, cendekiawan pedang perak, berhak mendapatkan cairan spiritual dan ramuan elemen sejati di tubuhnya, bukan? Suara lain terdengar. Seorang lelaki bertubuh anggun melompat dari tepi kerumunan. Mengenakan pakaian perak dan memancarkan aura flamboyan, dia memang guru He Feng, yang dikenal sebagai sarjana pedang perak. Gerbang pedang tempa milikku juga telah kehilangan satu nyawa, kita juga berhak mendapatkan bagian dari harta bendanya. Diiringi suara parau, seorang lelaki raksasa dengan tinggi lebih dari 2 meter, berbahu lebar dan berlengan tebal, melangkah maju perlahan sambil menenteng pedang besar 9 cincin. Lelaki kekar itu adalah Xia Jiuren, seorang tetua gerbang pedang tempa. Kasihan muridku, aku ingin dia mewarisi warisan seni jimatku, tapi dia dibunuh tanpa ampun oleh bocah ini. Tanpa 10 atau 8 botol cairan spiritual, dan 6 atau 7 eliksir elemental sejati, dendam ini takkan terselesaikan, ujar pria parubaya berjubah Tao lainnya dari kejauhan, Taois Zhangtian dari Jalan Guru Surgawi. Sekte Vajra, Sekte Kontong, Villa Pedang Ilahi, Gerbang Pedang Tempa, Jalan Master Surgawi. Para tetua dari 5 sekte He Feng semuanya mencarinya. Itulah peringatan yang Nona Su ingin sampaikan kepada Ning Fan. Ning Fan melirik kelima pria itu, menggelengkan kepala, dan berkata dengan dingin, manusia mati demi kekayaan seperti burung mati demi makanan. Apa kalian, yang telah hidup berabad-abad, tidak memahami logika sederhana ini, sama seperti junior-junior kalian? Kalian menginginkan cairan spiritual dan eliksir elemental sejatiku. Tidak masalah, tukarkan dengan nyawa kalian. Bocah sombong. Serahkan cairan spiritual dan eliksir elemen sejati, dan kami mungkin akan mengampunimu. Kalau tidak, kami akan membunuhmu dan menggeledah mayatmu. Ning Fan, kau bicara tentang manusia yang mati demi kekayaan dan burung demi makanan, tapi apa kau benar-benar ingin menjadi burung yang mati demi makanannya? Cukup omong kosongnya, bunuh dia dan balaskan dendam muridku. Huo Erba, Lu Chenzi, sarjana pedang perak, Xia Jiuren, dan Zhangtian semuanya berbicara dengan nada dingin dan bermusuhan. Tatapan mereka ke arah Ning Fan bagaikan menatap orang mati. Suara mendesing. Pada saat itu, saat orang banyak di sekitar kios Ning Fan melihat kekuatan yang terkumpul, mereka semua berhamburan, takut terlibat. Bagaimanapun, kekuatan kelima sekte. Kongtong, Sekte Vajra, Villa Pedang Ilahi, Gerbang Pedang Tempa, Jalan Master Surgawi, sangat tangguh dan jauh dari kata baik hati. Nona Su, yang wajahnya tertutup, menunjukkan sedikit keraguan. Namun, mengingat Ning Fan yang baru saja tidak menunjukkan rasa terima kasih atas perhatiannya, ia mencibir dan ikut berbaur dengan kerumunan, mundur tanpa sepatah kata pun. Dengan cepat, ruang terbuka di sekitar kios Ning Fan. Nona Su, hati-hati dan tetaplah di belakangku. Jangan panik, dan jangan lari keluar, Ning Fan menginstruksikan Su Yurong sambil melindunginya, suaranya tegas. Baiklah, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan menemanimu, jadi jangan terganggu olehku, Su Yurong mengangguk setuju. Pertapa Vajra Huo Erba meraung, mengayunkan tongkat Vajra panjangnya ke udara sebelum menghantamkannya ke kepala Ning Fan. Ning Fan melayangkan pukulan untuk mengatasinya. Gedebuk. Terdengar suara tumpul saat tinju Ning Fan bertabrakan dengan tongkat Vajra. Huo Erba merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan mengalir melalui dirinya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tangannya, dan dia tidak dapat lagi memegang tongkat Vajra. Suara mendesing. Tongkat Vajra langsung terlempar ke angkasa. Sialan. Saksikanlah keterampilan ilahi Vajra yang tak terhancurkan milikku. Huo Erba meraung marah. Seluruh tubuhnya mulai berkilauan seperti logam. Dengan hentakan keras, ia melompat puluhan meter ke udara lalu turun seperti komet, tepat ke arah Ning Fan. Saat ia mencapai puncak teknik Vajra, ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata, yang bertujuan untuk menghancurkan Ning Fan sampai mati. Sementara itu, Lu Chenzi melesat maju secepat kilat, melepaskan kontong Seven Injuries Fist. Sarjana pedang perak menghunus pedang lenturnya dari pinggang. Ketika kekuatan batin mengalir melaluinya, bila pedang yang biasanya lemas itu berubah menjadi lurus seperti anak panah saat ia menusukkannya ke dada Ning Fan. Xia Jiuren menggenggam pedang besar 9 cincinnya dengan kedua tangan, panjangnya 3 meter menyapu dengan kekuatan yang cukup untuk membelah Ning Fan menjadi 2. Guntur surgawi, agung dan nyaring, seni jimat Tao. Datanglah, Guntur. Zhangtian, dari jarak puluhan meter, melemparkan selembar kertas jimat ke udara. Meretih.
Kertas jimat itu terbang ke langit dan berubah menjadi sambaran petir kuning yang menyambar Ning Fan dalam sekejap. Kelima orang itu, semuanya guru dari sekte masing-masing, mengoordinasikan serangan mereka dengan sempurna tanpa perlu diskusi terlebih dahulu. Saat mereka melancarkan gerakan mematikan mereka sekaligus, mereka akan memusnahkan Ning Fan dalam satu pukulan. Petir yang dilepaskan Zhang Tian merupakan petir terakhir yang dilepaskan namun paling cepat, menyambar Ning Fan terlebih dahulu. Kresek, kresek, kresek. Petir kuning menyambar Ning Fan, menyebabkan arus listrik mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Tubuh Ning Fan menjadi mati rasa karena arus, membuatnya tidak bisa bergerak di tempat. Tinju 7 luka kongtong. Lu Chenzi berteriak dan memukul tepat di dada Ning Fan dengan pukulannya yang ditingkatkan kekuatan batinnya. Menyembur. Senjata milik sarjana pedang perak diarahkan langsung ke kaki Ning Fan. Babatan. Pedang besar 9 cincin milik Xia Jiuren dibelah horizontal di pinggang Ning Fan. Wus. Buk. Di udara, Huo Erba berubah menjadi komet emas dan menghantam keras ke atas kepala Ning Fan. Bab 406. Tidak ingin meninggalkan masalah. Dalam sekejap, Ning Fan mula-mula lumpuh sesaat akibat petir metode jimat milik Zhang Tian, lalu secara bersamaan diserang di kaki, pinggang, dada, dan kepalanya oleh keempat orang lainnya. Jadi, kekuatan Ning Fan ini ternyata tidak terlalu mengesankan. Sepertinya tadi mereka berlima saling berebut harta rampasan dan saling membunuh, itulah sebabnya bocah terkutuk ini, Ning Fan, berhasil memanfaatkannya. Puluhan meter jauhnya, Zhang Tian terkekeh dingin, satu demi satu. Dalam pandangannya, serangan gabungan oleh mereka berlima kali ini pasti akan merenggut nyawa Ning Fan. Tetapi 4 orang yang tersisa di depan Ning Fan tidak melihatnya seperti itu saat ini. Gedebuk. Kepala Huo Erba bertabrakan dengan bagian atas kepala Ning Fan seperti komet, menduga itu akan seperti batu yang memecahkan telur, dan langsung menghancurkan tengkorak Ning Fan. Namun bertentangan dengan dugaan, bunyi gedebuk tumpul itu memberi Huo Erba kesan palsu bahwa meskipun kepalanya terasa seperti batu, tengkorak Ning Fan sepertinya terbuat dari baja. Saat terjadi tabrakan, dia merasa seolah-olah kepalanya akan pecah. Detik berikutnya, saat kepala Huo Erba masih berdengung hebat, ia tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Saat dia akhirnya sadar, barulah dia menyadari bahwa tubuhnya telah dicengkeram oleh Ning Fan pada suatu saat, dan diayunkan. Ning Fan, setelah bertabrakan hebat dengan Huo Erba, mengulurkan tangan dan mencengkeram Huo Erba, lalu mengayunkannya ke atas dan menghantamkannya ke arah Lu Chenzi yang menyerbu dari depan. Ledakan. Huo Erba, sekuat baja, diayunkan oleh Ning Fan bagaikan senjata raksasa, yang secara langsung menyebabkan Lu Chenzi melihat bintang-bintang dan, tanpa kejutan apapun, terlempar. Percikan. Lu Chenzi masih terpental mundur ketika dia memuntahkan seteguk darah segar. Setelah dipukul oleh Huo Erba, dia khawatir beberapa tulangnya patah. Dentang. Sementara itu, pedang cendekiawan pedang panjang juga langsung menembusnya. Ning Fan, yang masih memegang Huo Erba bertubuh Vajra, menghadapi serangan itu, pedang itu menembus 1 inci ke dalam tubuh Huo Erba dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Dengan tabrakan dan tarikan, Ning Fan melemparkan tubuh Silver Sword Scholar ke udara bagaikan layang-layang yang talinya putus. Suara mendesing. Pedang besar 9 cincin milik Xia Jiuren datang menebas secara horizontal, dan Ning Fan yang mengayunkan tubuh Huo Erba, menyambut pedang itu seolah-olah sedang menghunus palu Vajra raksasa. Ledakan. Huo Erba, setia pada penguasaannya atas teknik Vajra, beradu dengan pedang besar 9 cincin milik Xia Jiuren, menimbulkan percikan api. Tabrakan itu membuat pedang besar terpental mundur, menghantam Xia Jiuren dengan keras, menghancurkannya beserta senjatanya. Terakhir, Ning Fan menatap Zhang Tian yang berjarak puluhan meter, tak bisa berkata apa-apa karena terkejut, meraih Huo Erba dengan satu tangan, mengayunkannya di udara beberapa kali, lalu melepaskannya. Jagoan. Tubuh Huo Erba berubah menjadi bola meriam raksasa, langsung menempuh jarak di udara, dan menghantam Zhang Tian yang berada beberapa puluh meter jauhnya. Zhang Tian, yang ahli dalam metode jimat, sama sekali lengah oleh tabrakan Huo Erba, dan tak sempat melawan, terbanting ke tanah, menyemburkan darah, dan entah berapa banyak tulang rusuknya yang patah. Dalam sekejap mata, Ning Fan, tanpa perlu mengerahkan tenaga, telah melukai Zhang Tian dan keempat orang lainnya dengan parah. Situasinya hampir tidak terlihat seperti pertarungan antar petarung, melainkan lebih seperti orang dewasa yang menindas anak-anak. Ya Tuhan! Monster macam apa Ning Fan ini? Apa yang baru saja terjadi? Apakah anak ini sendirian mengalahkan Zhang Tian dan keempat temannya? Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kerumunan orang di sekitarnya berseru-seru keheranan. Huo Erba, Lu Chenzi, sarjana pedang perak, Xia Jiuren, dan Zhang Tian,
5 dari sekte bela diri ini semuanya adalah ahli tingkat atas, namun kini kelimanya berhasil dikalahkan oleh Ning Fan hanya dengan memperlihatkan kekuatannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan Nona Hua, yang telah mundur ke tengah kerumunan, membelalakan mata, wajah tak percaya terpampang di wajahnya. Awalnya, dia mengira bahwa di bawah pengepungan kelima pria itu, Ning Fan mungkin tidak akan punya kesempatan untuk meminta bantuannya sebelum dipukuli sampai mati. Namun kini, Ning Fan tampak tidak terluka, sedangkan Zhang Tian dan yang lainnya tergeletak malu di tanah. Konon, bukankah sekte Ning Fan, melainkan Ning Fan sendiri yang sebelumnya telah membantai He Feng dan keempat rekannya. Jantung Nona Hua tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang. Satu-satunya orang yang selalu percaya pada Ning Fan adalah Su Yurong. Berdiri di belakang Ning Fan, dia menyaksikannya mengalahkan kelima orang itu bagaikan air mengalir, mata indahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu pria yang dipilihnya tidak mungkin salah. Kalian berlima, kalian baru saja mencoba membunuhku. Jika kalian memutuskan meridian kalian sendiri sekarang, dan meninggalkan kultivasi kalian, maka aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dari sini, kata Ning Fan dingin kepada kelima orang itu. Bukan karena dia haus darah, tetapi dia tidak ingin meninggalkan masalah di masa mendatang. Karena junior mereka telah mati di tangannya, dan karena mereka sudah memiliki niat untuk membunuhnya. Sekarang, mereka harus membuat diri mereka tidak berguna dengan memutuskan meridian mereka atau dibunuh. Hanya kedua pilihan ini yang dapat memastikan mereka tidak akan menjadi ancaman baginya di masa mendatang. Dasar bocah sombong, bentak Zhang Tian, kamu benar-benar terlalu sombong. Kamu membuat musuh dengan 5 sekte kami. Apakah kau benar-benar ingin berselisih dengan kami sampai mati? Kemarahan membara di wajah Zhang Tian, Lu Chenzi, dan ketiga orang lainnya, tetapi di balik kemarahan mereka tersembunyi ketakutan dan kegelisahan. Sejak pertama kali mereka berselisih, mereka mulai memahami seberapa besar kekuatan Ning Fan. Itu di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Jika Ning Fan benar-benar ingin membunuh mereka, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Tepat saat kelima orang itu bertukar pandang, berencana untuk berpencar dan lari, tiba-tiba keributan muncul dari tepi alun-alun. Bab 407 pengunjung dari Lembah Bunga Segudang. Orang-orang dari Lembah Myriad Flowers telah tiba. Seseorang dari Lembah Myriad Flowers ada di sini untuk mengambil alih. Ini Lembah Myriad Flowers. Tetua Si dari Lembah Myriad Flowers ada di sini. Lembah Myriad Flowers menawarkan 10.000 jenis tanaman obat. Seharusnya mereka sudah lama memimpin pertemuan pertukaran bahan obat ini, dan sekarang akhirnya mereka melakukannya. Orang-orang di sekitar juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Di tengah-tengah diskusi, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, ditemani beberapa pengikutnya, perlahan masuk. Ketika Ning Fan mendengar diskusi itu, dia tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Lembah Bunga Segudang mengaku punya 10.000 jenis tanaman obat. Mungkinkah mereka memiliki jamur sumsum giok, teratai salju api es, dan buah roh laut? Penatuasi, 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 junior bernama Ning Fan ini telah membunuh anggota dari 5 sekte kami. Kami mohon penatuasi untuk menegakkan keadilan. Zhang Tian dan Lu Chenzi, bersama keempat orang lainnya, segera memohon kepada yang lebih tua. Tetua Si mengangguk pada kelima orang itu dan perlahan mendekati Ning Fan, mengamatinya dengan tatapan evaluatif. Apakah kamu Ning Fan yang telah mengacaukan pertemuan pertukaran bahan obat ini? Tanya Tetua Si dengan acuh tak acuh. Penatuasi, saya hanya mengikuti aturan pertukaran bahan obat, berdagang di sini. Jika orang-orang dari 5 sekte tidak mencoba membunuh saya terlebih dahulu, tentu saja saya tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka, jawab Ning Fan. Tetua Si mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun pertemuan pertukaran bahan obat ini diselenggarakan oleh Myriad Flowers Valley, aku tidak ingin ikut campur dalam dendam pribadi di antara kalian. Apa? Tetua Si. Penatuasi, kamu tidak bisa melakukan ini. Zhang Tian, Lu Chenzi, dan 4 orang lainnya langsung protes. Tetua Si melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan menambahkan, namun, ada masalah lain yang sangat relevan dengan Lembah Bunga Segudang, dan saya ingin membahasnya dengan adik Ning. Oh, ada apa? Tanya Ning Fan. Seperti yang kita semua tahu, Lembah Bunga Segudang kita memiliki 10.000 jenis tanaman obat. Kita sering menggunakan tanaman obat ini untuk memurnikan berbagai ramuan mistis demi kepentingan sekte-sekte bela diri yang lebih besar. Beberapa hari yang lalu, setelah berkali-kali gagal, Lembah Bunga Segudang akhirnya berhasil memurnikan 2 jenis ramuan mistis menggunakan berbagai bahan langka. Sayangnya, ramuan-ramuan itu dicuri oleh seorang pencuri yang menyelinap ke Lembah Bunga Segudang tak lama setelah ramuan itu dibuat, beserta formula untuk ramuan-ramuan tersebut. Penatuasi berbicara dengan santai.
Ning Fan sedikit mengernyit, menyadari bahwa niat tetua si tidaklah baik. Seperti yang diduga, nada bicara tetua si berubah saat ia menatap Ning Fan, salah satu dari dua ramuan mistis yang dimurnikan oleh lembah bunga segudang disebut cairan spiritual, yang tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi mengandung khasiat obat dan energi yang luar biasa. Setelah meminumnya, seorang seniman bela diri dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Mendengar ini, Ning Fan pun mengerti dan berkata sambil tertawa dingin, jadi ramuan mistis lain yang disempurnakan oleh Myriad Flowers Valley tidak akan disebut ramuan elemen sejati, kan? Benar. Ramuan yang satunya memang disebut ramuan elemen sejati. Khasiat obatnya sedikit berbeda dari cairan spiritual, tetapi sama-sama langka, kata Penatua Si sambil mengangguk. Begitukah? Dan apa maksudmu dengan menceritakan semua ini padaku? Tanya Ning Fan dingin. Tetua Si tersenyum tipis dan menjawab, saya baru saja mendengar bahwa saudara Ning kebetulan memiliki cairan spiritual dan eliksir elemen sejati lembah bunga segudang, jadi saya ingin memastikan bagaimana Anda mendapatkannya. Jika Anda menemukannya di alam liar, sekaranglah saat yang tepat untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Sebenarnya, meskipun cairan spiritual dan eliksir elemental sejati itu berharga, formulanya bahkan lebih berharga lagi. Jika saudara muda Ning mengembalikan formula yang kau temukan ke lembah Myriad Flowers, anggaplah cairan spiritual dan eliksir elemental sejati itu sebagai ungkapan terima kasih kami. Selain itu, Myriad Flowers Valley telah memutuskan untuk mengundang saudara Ning muda untuk bergabung dengan lembah kami sebagai tetua kehormatan. Kami harap saudara Ning muda tidak menolak. Penatua Si selesai berbicara, bibirnya melengkung karena tersenyum. Sepertinya tidak ada satupun sekte bela diri yang baik, yang hanya melakukan pembunuhan dan perampokan, merampas ramuan, dan sekarang malah melontarkan tuduhan dan fitnah tak berdasar. Sungguh membuka mata, kata Ning Fan dengan nada mencemooh. Adik Ning, apakah kau menolak mengembalikan formula dan ramuan spiritual ke lembah bunga segudang? Ekspresi tetua Si menjadi gelap. Akan kuulangi apa yang kukatakan sebelumnya. Jika kau menginginkan cairan spiritual dan eliksir elemen sejatiku, hanya ada satu cara, tukarkan dengan jamur sumsum giok, teratai salju api es, dan buah roh laut. Jika kau ingin mengambilnya dengan paksa, tak masalah, bersiaplah untuk mati, lalu serang saja aku. Raut wajah Ning Fan berubah acuh tak acuh. Tetua Si tertawa dingin dan membentak, di mana para pelayan lembah bunga segudang. Suara mendesing. 6 sosok segera melangkah maju dari belakang Tetua Si, yang dikenal sebagai para pelayan. Pemuda bermarga Ning ini mencuri ramuan dan formula spiritual lembah bunga segudang kita. Sekarang, lumpuhkan dia dan ambil kembali ramuan dan formula spiritualnya, perintah Tetua Si dengan dingin. Suara mendesing. 6 pelayan itu, tanpa ragu, bergerak menerkam Ning Fan. Ning Fan, ini kesempatan terakhirmu. Singkirkan wanita-wanita di sisimu, mohon padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, sekuat apapun dirimu, kau pasti akan mati hari ini. Pada saat itu, Nona Hua tiba-tiba berteriak lagi dari samping. Desir. Ekspresi Tetua Si pun berubah, dan dia segera memberi isyarat, menyebabkan tindakan ke-6 pelayan itu terhenti. Bab 408. Mayat hidup Huapu. Pada saat ini, ke-6 pelayan bunga menatap Tetua Si menatap Nona Hua, dan Nona Hua menatap Ning Fan. Jelas, status Nona Hua luar biasa, bahkan Tetua Si harus memperhatikan ekspresinya untuk memutuskan tindakannya. Tapi bagaimana mungkin Ning Fan setuju? Nona Hua, aku sudah menoleransi Anda sejauh ini karena aku menghargai kebaikan Anda, tetapi jika Anda terus berbicara seperti ini, jangan salahkan aku karena benar-benar kehilangan kesabaran terhadap Anda. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh kepada Nona Hua. Jadi, Nona Hua dari lembah Myriad Flowers. Kenapa lembah Myriad Flowers begitu serius menghadiri pertemuan perdagangan herbal ini? Bukan hanya Tetua Si saja yang ada di sini, Nona Hua pun datang. Apa maksudmu, Nona Hua? Apa kau ingin melindungi orang bernama Ning ini? Hanya saja Tuan Ning ini sepertinya tidak menghargainya. Kedengarannya Tuan Ning ini, demi wanita di sampingnya, rela menyinggung Nona Hua. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun wajah Nona Hua ditutupi cadar, beberapa orang masih mengenali identitasnya. Ternyata Nona Hua juga berasal dari lembah bunga segudang, dan statusnya bahkan mungkin lebih tinggi dari Tetua Si. Ning Fan, karena kau mencari kematian, maka pergilah dan matilah bersama wanita itu. Wajah Nona Hua memerah karena marah saat dia berbicara sebelum berbalik. Melihat ini, Tetua Si hendak membuka mulutnya dan membiarkan ke-6 pelayan bunga itu bertindak. Tidak, ada yang tidak beres. Tetua Si, ini bukan pelayan bunga. Tiba-tiba, Pertapa Vajrahua Erba berteriak kaget dan menyerbu ke depan, matanya yang besar bagaikan lonceng perunggu, tertuju pada 2 pemimpin di antara 6 pelayan bunga.
Meng Dage, badamu. Huo Erba berteriak pada dua pelayan bunga di depan. Mendengar itu, para penonton pun mengalihkan perhatian mereka kepada dua pelayan bunga yang memimpin, dan seketika beberapa orang mengenali mereka. Itu Meng Dage, prajurit Vajra dari Sekte Vajra. Dan badamu, pelindung Vajra. Keduanya adalah anggota kuat Sekte Vajra yang telah menyempurnakan praktik teknik Vajra. Konon, mereka adalah saudara dari pertapa Vajra Huo Erba. Bagaimana mungkin mereka melayani sebagai pelayan bunga di lembah bunga segudang? Kerumunan orang itu terkesiap karena terkejut. Penatuasi, apa sebenarnya yang telah kau lakukan kepada mereka? Wajah Huo Erba dipenuhi ketakutan dan kegelisahan karena ketika dia memanggil nama Meng Dage dan badamu, keduanya tidak bereaksi sama sekali. Hehe. Meng Dage dan badamu sudah pindah ke lembah bunga segudang dengan sukarela dan memutuskan hubungan masa lalu untuk menjadi pelayan bunga di lembah kami. Tetua Si menjawab sambil tersenyum tipis. Memutuskan hubungan masa lalu. Huo Erba tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Apa maksudmu, memutus hubungan masa lalu? Mereka jelas telah berubah menjadi boneka. Sebuah suara samar menyela, itu Ning Fan. Ning Fan telah menyadari sesuatu yang aneh pada 6 pelayan bunga yang mengikuti Tetua Si. Sekarang, karena filial aura dan cedera Su Yurong, Ning Fan menjadi sangat sensitif terhadap vitalitas. Namun dari ke-6 pelayan bunga, Ning Fan tidak dapat merasakan sedikit pun jejak kehidupan. 6 pelayan bunga ini berbeda dari Su Yurong. Meskipun organ-organ internal Su Yurong pada dasarnya telah mati, di bawah nutrisi dari kekuatan hidup Ning Fan, ia masih dapat beroperasi secara paksa, agak mirip dengan organ buatan dalam pengobatan modern. Oleh karena itu, Su Yurong masih memiliki vitalitas, ia masih hidup. Namun ke-6 pelayan bunga ini berbeda, mereka tidak memiliki vitalitas, mereka sepenuhnya adalah boneka, mayat hidup. Boneka. Tetua Si, apa yang terjadi? Huo Erba berseru dengan marah setelah mendengar ini. Huo Erba, kedua saudaramu bergabung dengan Myriad Flowers Valley atas kemauan mereka sendiri. Mereka tidak ingin terikat lagi dengan kehidupan masa lalu mereka. Wajar saja kalau mereka mengabaikanmu. Sekarang mereka adalah pelayan bunga di lembah Myriad Flowers, ini adalah urusan internal lembah kami. Huo Erba, apakah kau mencoba ikut campur dalam urusan lembah bunga segudang? Wajah Tetua Si menjadi dingin. Aku tidak berani, tetapi... Huo Erba memulai lagi. Huo Erba, kau telah jatuh ke dalam perangkap bocah Ning ini yang ingin mengadu domba kita, dasar bodoh. Tetua Si menyela dengan keras, lalu menunjuk Ning Fan sambil berteriak, para pelayan bunga, ikuti perintahku. Serang dan patahkan tangan dan kaki Ning Fan, tangkap dia, dan bawa dia kembali ke lembah bunga segudang. Kita akan menginterogasinya tentang formula obat itu sesuka hati. Suara mendesing. 6 pelayan bunga tidak ragu-ragu dan melompat serempak, diam-diam menerkam ke arah Ning Fan. Mereka yang disebut Meng Dage dan badamu menyerbu di depan, dengan sosok yang mirip dengan Huo Erba dan kulit yang berkilau kemasan seperti dua patung tembaga. Wajah Ning Fan tetap tanpa ekspresi saat dia melayangkan tinjunya untuk menghadapi keduanya secara langsung. Mengetahui bahwa pelayan bunga ini adalah boneka mayat hidup, Ning Fan tidak menahan diri saat kekuatan spiritualnya meledak secara eksplosif. Ledakan! Ledakan! 2 ledakan keras terdengar, dan kedua boneka pelayan bunga langsung terpental mundur, dada mereka berlubang menganga selebar mangkuk. Namun anehnya, tidak ada darah yang mengalir dari lubang besar di dada kedua pelayan bunga itu. Terlebih lagi, gerakan mereka sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dengan lubang seukuran mangkuk di dada mereka, mereka hanya berguling saat mendarat, lalu melompat lagi, melanjutkan serangan tanpa henti mereka terhadap Ning Fan. Mereka adalah boneka mayat hidup, tanpa rasa sakit, tidak mengenal rasa takut, menjalankan perintah mereka dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dalam sekejap, Ning Fan dikepung oleh 6 pelayan bunga yang tak kenal ampun, yang ingin menukar luka dengan luka, nyawa dengan nyawa. Bab 409. Perintah Lembah Bunga Segudang. Boneka pelayan bunga ini, dengan strategi mereka bertukar pukulan demi pukulan, menimbulkan bahaya besar bagi seniman bela diri biasa. Namun bagi Ning Fan, mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Setelah Ning Fan menguasai seni tempering tubuh petir tingkat kelima, kekuatan fisiknya bahkan melampaui teknik Vajra yang telah sepenuhnya direalisasikan. Boneka pelayan bunga ini tidak mampu menembus pertahanan Ning Fan. Namun kekuatan spiritualnya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tahan. Terlebih lagi, para pelayan bunga ini hanyalah boneka, mayat hidup, jadi Ning Fan tidak merasa bersalah untuk tidak menahan diri. Tangannya bergerak seakan terbang, melepaskan kekuatan spiritualnya tanpa ampun. Ledakan-ledakan-ledakan. Meskipun ke-6 boneka pelayan bunga itu tidak takut mati maupun kesakitan, mereka tetaplah manusia. Hanya dalam beberapa tarikan napas,
Ning Fan telah menghancurkan sendi-sendi mereka, membuat mereka tak bisa bergerak sama sekali. Mereka terbang kembali ke hadapan Tetua Si dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Penatua Si, apakah kau masih berencana untuk mematahkan anggota tubuhku dan membawaku kembali ke lembah bunga segudang? Setelah menjatuhkan 6 boneka pelayan bunga ke tanah, Ning Fan menoleh ke arah Tetua Si sambil tertawa dingin. Kamu bermarga Ning, pantas saja kamu begitu sombong. Ternyata kamu punya beberapa keahlian. Tapi kamu pikir hanya karena kamu mengalahkan para pelayan bunga lembah segudang bunga milikku, kamu bisa merasa bangga. Wajah Tetua Si memucat mengerikan saat ia perlahan berbalik, tatapannya menyapu kerumunan, dan ia berteriak dengan tegas, rekan-rekan seniman bela diri, Ning Fan yang jahat telah mencuri obat spiritual lembah bunga segudang kita, dan melukai pelayan bunga kita. Atas nama lembah bunga segudang, dengan ini saya mengajak semua orang untuk bergabung dengan kami dan menangkap bajingan Ning Fan ini hidup-hidup. Setelah mengatakan ini, ia merogoh dadanya dan mengeluarkan token perintah kayu seukuran telapak tangan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan terus berteriak keras, siapapun yang melukai Ning Fan akan dihadiahi 3 eliksir elemen sejati oleh Myriad Flowers Valley. Siapapun yang melukainya dengan parah akan diberi hadiah 10 ramuan elemen sejati. Siapapun yang melumpuhkan atau membunuh Ning Fan akan diberi hadiah perintah bunga segudang. Ledakan. Perkataan Tetua Si langsung menggemparkan seluruh tempat itu. Semua mata yang hadir berubah menjadi tamak. Lembah Myriad Flowers mendapatkan namanya karena konon katanya di dalam lembah tersebut terdapat banyak sekali tanaman obat. Karena banyak sekali tanaman obat di lembah itu, tak perlu dikatakan lagi bahwa Myriad Flowers Valley mengkhususkan diri dalam memurnikan ramuan obat. Eliksir elemental sejati adalah ramuan istimewa yang diracik oleh Myriad Flowers Valley menggunakan beberapa herba berharga dari lembah tersebut. Konon, seniman bela diri biasa dapat meningkatkan kekuatan batin selama 10 tahun hanya dengan meminum satu ramuan, menjadikannya ramuan yang sangat dicari dan belum pernah diperdagangkan oleh Myriad Flowers Valley sebelumnya. Seseorang dapat membayangkan efek dari memperoleh 3, atau bahkan 10, ramuan elemen sejati. Para seniman bela diri yang hadir pasti dapat meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, melompati pangkat, dan selanjutnya melangkah tegak, menjulang ke angkasa. Bahkan kembali ke sekte masing-masing untuk menantang pemimpin dan menjadi kepala sekte bukanlah hal yang mustahil. Adapun komando bunga segudang, bahkan lebih luar biasa lagi. Selama seseorang memiliki perintah Myriad Flowers, mereka dapat mengajukan permintaan apapun kepada Myriad Flowers Valley. Sepanjang hal itu tidak di luar kemampuan Myriad Flowers Valley, permintaan itu pasti akan dipenuhi. Mengingat banyaknya tanaman obat dan berbagai ramuan ajaib yang dapat dimurnikan di lembah ini, tidak banyak hal yang berada di luar kemampuan Myriad Flowers Valley. Entah itu gunung emas dan perak, keindahan yang tak tertandingi, atau bahkan pemusnahan sekte tertentu untuk membangun kekuasaan sendiri. Selama Myriad Flowers Valley memberikan dukungan penuh, tak satu pun akan menjadi mimpi. Oleh karena itu, ramuan elemen sejati dan perintah bunga segudang ini dapat dianggap sangat berharga. Siapa di antara seniman bela diri yang hadir yang dapat tetap tidak tergerak? Untuk sesaat, mata semua orang memerah karena bersemangat, menatap Ning Fan, ingin mencoba peruntungan mereka. Huo Erba, Lu Chenzi, cendekiawan pedang perak, Xia Jiuren, dan Zhang Sang Tao, kelima orang sebelumnya, langsung bersukacita melihat pemandangan ini. Awalnya mereka dipukuli oleh Ning Fan sampai hampir melarikan diri dalam keadaan kacau, tetapi sekarang setelah Penatua Si menawarkan perintah Myriad Flowers sebagai hadiah untuk Ning Fan, mengapa mereka harus melarikan diri? Dengan kekuatan kelima sekte mereka, dipadukan dengan Myriad Flowers Valley, dan ditambah dengan seniman bela diri lain yang hadir, bukankah mereka akan mampu membunuh Ning Fan? Meskipun mereka mungkin tidak mendapat bagian dari cairan spiritual dan ramuan elemen sejati karena dominasi lembah bunga segudang, ramuan elemen sejati dan perintah bunga segudang itu sungguh merupakan harta karun yang langka. Kecuali Huo Erba yang masih ragu-ragu, keempat orang lainnya berteriak serempak. Jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Tinju 7 luka kontong milik Lu Chenzi menyerang Ning Fan dari jauh. Semuanya, serang bersama. Cendekiawan pedang perak menusukkan pedang panjangnya ke depan, dan gelombang ki pedang menebas Ning Fan. Tidak perlu bersikap sopan saat berhadapan dengan bajingan seperti itu. Xia Jiuren mengangkat pedang besar 9 cincinnya dan menebas secara miring ke arah Ning Fan. Anak bodoh, matilah. Zhang Sang Tao menanggapi dengan tawa dingin, mundur beberapa langkah, tangannya bergerak ketika kertas jimat melayang di atas kepala Ning Fan sebelum terbakar, berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Ning Fan. Bunuh, bunuh, bunuh. Cepat, bertindaklah sebelum terlambat untuk mengklaim hadiahnya. Nak, aku sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi siapa yang bisa menyalahkanku ketika Myriad Flowers Valley menawarkan begitu banyak? Kamu bermarga Ning, ingatlah untuk tidak menyinggung orang-orang dari lembah bunga segudang di kehidupanmu selanjutnya.
Kalau tidak, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan lolos dari kematian. Dengan imbalan yang besar, para pemberani akan muncul. Melihat Lu Chenzi dan yang lainnya beraksi, para seniman bela diri lainnya tidak ragu lagi, dan menyerbu Ning Fan. Dalam sekejap, seluruh alun-alun dipenuhi oleh 200 atau 300 seniman bela diri yang menyerbu ke arah Ning Fan. Wajah Ning Fan sedingin es. Jika dia sendirian, tentu dia tidak akan takut pada orang-orang ini, tidak peduli berapapun jumlah mereka. Namun kini, di belakangnya berdiri Su Yurong. Bab 410. 1 lawan 300. Nona Su, pegang aku erat-erat. Ning Fan melingkarkan lengan kirinya di tubuh Su Yurong, dan dengan tangan kanannya, dia melepaskan semburan kekuatan spiritual yang dahsyat ke satu arah, melemparkan belasan seniman bela diri ke arah itu secara bersamaan. Kemudian, dia melingkarkan lengannya di tubuh Su Yurong dan menghentakkan kakinya, mereka berdua bergegas menuju sudut alun-alun bagai angin. Jangan biarkan dia lolos. Haha. Anak Ning itu bodoh sekali, dia hampir menemui jalan buntu. Semuanya, tetap tenang. Tutup saja gerbang perumahan, dan dia tidak akan bisa kabur. Kita bisa main kucing-kucingan. Kerumunan orang mengikuti, mengejek dengan keras saat mereka mengejar mereka. Tak lama kemudian, 2 hingga 300 seniman bela diri memojokkan Ning Fan dan Su Yurong di pinggir perkebunan, aura mereka ganas dan niat membunuh mereka membumbung tinggi. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah siapapun. Yang ada hanyalah keserakahan dan kekejaman. Nona Su, jangan takut. Selama aku tidak jatuh, kamu aman. Ning Fan menempatkan Su Yurong di sudut dan berbalik berdiri di depannya, raut wajahnya langsung berubah dari lembut menjadi acuh tak acuh. Sikapnya yang dingin terhadap kehidupan itu sendiri. Seolah-olah 2 hingga 300 seniman bela diri yang menyerangnya bukan lagi manusia, melainkan sekawanan serigala terkutuk. Di belakang kerumunan, ekspresi tetua si dingin saat dia diam-diam menyelipkan beberapa eliksir merah dari lengan bajunya. Dia mencubit sedikit eliksir merah itu, lalu melemparkannya ke arah kerumunan dengan jari-jarinya. Pop pop pop. Ramuan itu melesat ke kerumunan dan meledak tanpa suara, kabut merah samar mengepul perlahan lalu dihirup melalui hidung dan mulut para seniman bela diri yang hadir. Seorang seniman bela diri dengan kemampuan meringankan beban yang luar biasa maju ke depan. Awalnya, ia ragu-ragu, berencana untuk mengamati dan menunggu orang lain mengambil langkah pertama. Namun setelah menghirup kabut merah, hatinya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Sialan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau ada yang membunuh Ning Fan, aku tidak akan dapat apa-apa. Bunuh saja. Setelah membunuh Ning Fan ini, aku akan mendapatkan ramuan Wan Hua dan perintah Wan Hua. Pergilah ke neraka. Pikiran seniman bela diri itu dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat menahan diri lagi dan menyerbu ke depan sambil meraung, melancarkan pukulan ke arah Ning Fan, ingin menyerang terlebih dahulu. Kaulah yang akan mati. Ning Fan menanggapi dengan acuh tak acuh, melayangkan pukulan untuk menemui penyerang. Berdebar. Terdengar suara tumpul, dan separuh tubuh orang itu meledak karena kekuatan spiritual yang dahsyat, dengan darah, daging, dan tulang berceceran ke para seniman bela diri di belakangnya, tetapi hal ini tidak sedikit pun menghalangi mereka yang ada di belakang. Bunuh. Dia hanya satu orang, sekuat apapun dia tidak sebanding dengan kita semua. Jangan takut, semuanya. Dia pasti sudah mencapai batasnya setelah bertarung sekian lama. Kita bisa membuatnya kelelahan dengan jumlah yang banyak. Di bawah godaan ramuan Wan Hua dan komando Wan Hua, serta pengaruh kabut merah, darah tidak mendinginkan semangat para seniman bela diri. Malah, mereka menjadi semakin liar, masing-masing dari mereka tanpa rasa takut menyerbu ke depan. Buk. Ning Fan melayangkan tinjunya secara serempak, pukulan demi pukulan, entah membunuh para seniman bela diri yang menyerbunya di tempat atau membuat mereka terpental hingga terluka parah. Ledakan. Dia tidak menyisakan cadangan kekuatan spiritual, menghancurkan kekuatan batin para seniman bela diri dengan mudah. Satu demi satu, para seniman bela diri tewas di hadapan Ning Fan, korban dari keserakahan mereka sendiri. Seni tempering tubuh petir diaktifkan sepenuhnya, tubuh Ning Fan terus-menerus menerima kerusakan tetapi juga terus-menerus menyembuhkan diri. Dia terus menuangkan cairan spiritual ke dalam mulutnya, kekuatan spiritualnya cepat terkuras lalu cepat terisi kembali. Ning Fan harus melindungi Su Yurong di belakangnya, jadi dia tidak bisa menghindar, tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menangkis. Jadi, meskipun tubuhnya jauh lebih unggul dibandingkan para seniman bela diri, luka-lukanya menumpuk seperti semut yang menyerbu gajah. Menyaksikan Ning Fan bertarung dengan darah di hadapannya, Su Yurong merasa jantungnya seperti diiris pisau. Namun, ia menggigit bibirnya, enggan bersuara sedikit pun. Karena dia takut kalau dia bersuara, akan mengganggu Ning Fan.
Untuk pertama kalinya, Su Yurong merasakan penyesalan di hatinya. Ia menyesal telah terluka. Jika tidak, Ning Fan tidak perlu mencari obat untuknya dan jatuh ke dalam bahaya seperti ini. Ia menyesal menjadi orang biasa. Jika ia seorang seniman bela diri, ia bisa bertarung bersama Ning Fan, alih-alih dilindungi di belakangnya, menjadi beban baginya. Sementara itu, saat Ning Fan terus membantai seniman bela diri, 2 hingga 300 orang yang hadir dengan cepat berkurang lebih dari setengahnya. Lu Chenzi, cendekiawan pedang perak, Xia Jiuren, dan Zhang Tian saling bertukar pandang. Mereka telah menunggu, bersembunyi di balik kerumunan, menyimpan tenaga, menunggu Ning Fan kehabisan tenaga. Waktunya hampir tepat. Jika kalian tidak bertindak sekarang, ramuan Wanhua dan komando Wanhua akan jatuh ke tangan orang lain, ujar tetua Si dengan nada ringan dan sengaja dari balik kerumunan. Tinju 7 luka kongtong. Lu Chenzi, cendekiawan pedang perak, Xia Jiuren, dan Zhang Tian meraung serempak, melepaskan teknik pamungkas mereka ke arah Ning Fan, meski masih berhati-hati menjaga jarak, mengingat kehebatan Ning Fan. Ledakan. Ning Fan berdiri tegak, tubuhnya tegak, kedua lengannya terbuka lebar, tidak mengelak, menahan seluruh kekuatan serangan keempat pria itu dengan tubuhnya. Buk. Dalam sekejap, darah mengucur dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Ning Fan, dan bahkan dengan lapisan kelima seni tempering tubuh petir, dia kesulitan menahan rentetan serangan itu. Haha. Anak ini akan mati. Bunuh bocah ini, dan ramuan Wanhua serta komando Wanhua akan menjadi milikku. Bunuh. Siapapun yang memenggal kepala Ning Fan terlebih dahulu akan mendapatkan ramuan Wanhua dan perintah Wanhua. Senang melihat pemandangan itu, keempat orang itu khawatir akan kalah oleh yang lain dan, mengabaikan kehati-hatian, mereka menyerbu dengan marah ke arah Ning Fan, bertekad untuk memenggal kepalanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.